Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari Padepokan 137 akan membawakan video edukasi tentang COVID-19 yang meliputi gejala, varian, dan penularannya. Perkenalkan, nama saya Malinda Sarasukma. Saya akan langsung membawakan tentang gejala COVID-19 ini. Jadi masing-masing orang memiliki respon yang berbeda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala yang berbeda-beda. Yang pertama, dari gejala yang paling umum sendiri, yaitu demam, lalu ada batuk ringan dan kelelahan. Lalu untuk gejala yang sedikit tidak umum, yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri, lalu ada nyeri tenggorokan, lalu diare. Setelah itu ada konjungtivitas atau bisa disebut mata merah, lalu ada sakit kepala, dan hilangnya indera perasa dan penciuman. Lalu untuk gejala yang serius sendiri, itu ada kesulitan bernafas atau hilangnya penciuman, lalu nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, dan yang terakhir hilangnya kemampuan berbicara dan tidak bisa bergerak. Jadi jika terkena gejala yang sangat serius ini, segeralah meminta bantuan kepada Saya Pandu Sinaun Janti akan melanjutkan pembahasan materi tentang varian-varian virus COVID-19. Yang selanjutnya adalah varian Alpha. Kode variannya B1.1.7. Kasus pertama kali ditemukan di Inggris September tahun 2020. Tingkat penularan virus 43-90% lebih mudah menular dari virus corona sebelumnya. Tingkat keparahan infeksi lebih berpotensi menimbulkan gejala berat dan beresiko peningkatan resiko rawat inap dari virus corona jenis awal. COVID-19 varian Alpha diketahui lebih cepat menular dan menyebar karena lebih mampu menembus sistem kekebalan tubuh manusia. Bahkan sejak April 2021, varian ini sudah menjadi salah satu varian virus corona yang dominan di Amerika Serikat dan Inggris. Laporan kasus sejauh ini menunjukkan bahwa pasien COVID-19 yang terinfeksi virus corona varian Alpha bisa mengalami gejala yang lebih parah. Namun, pada orang yang telah menerima vaksin COVID-19, gejala infeksi virus corona varian ini umumnya lebih ringan. Terima kasih. Yang kedua adalah varian Beta, kode varian B1.351. Kasus pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada bulan Mei tahun 2020. Tingkat penularan virus belum diketahui. Tingkat keparahan infeksi lebih beresiko menyebabkan COVID-19 gejala yang berat. COVID-19 varian Beta juga diketahui lebih mudah menular antar manusia. Gejala infeksi virus corona varian ini umumnya mirip dengan gejala COVID-19 secara umum. Tetapi COVID-19 varian Beta diketahui lebih kebal terhadap beberapa jenis pengobatan. Namun, penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa gejala COVID-19 varian Beta cenderung lebih ringan pada orang yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 seperti vaksin Sinovac, Pfizer, dan Moderna. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Salasa dari Prodi Agribisnis KKN UST Padepokan 137. Melanjutkan varian COVID dan gejalanya, yaitu varian Gamma. Varian Gamma pertama kali ditemukan di Brasil. Varian ini diketahui dapat menimbulkan gejala yang mirip dengan varian lainnya seperti varian Beta. Untuk varian selanjutnya, yaitu varian Delta. Kasus ini pertama kali ditemukan di India pada pertengahan tahun 2020. Tingkat penularan virus ini lebih mudah menular 30-100% dari varian Alpha. Sejak awal 2021, varian Delta menyebar ke 74 negara dan bahkan sudah menjadi varian dominan di negara India dan Inggris. Sekian dari saya. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Randy Irwandi.
saya akan menjelaskan dua varian COVID ya. Yang pertama varian Lambda, kode varian C.37. Kasus pertama kali ditemukan di Peru Desember 2020. Tingkat penularan virus belum diketahui, tingkat keparahan infeksi belum diketahui. Virus corona varian Lambda pertama kali ditemukan di Peru dan beberapa negara lain di Amerika Latin dan kini telah menyebar ke Eropa dan Inggris. Berbeda dengan jenis varian Alpha, Beta, Gamma, dan Delta, WHO menyatakan bahwa varian jenis ini sebagai varian of interest atau masih diteliti lebih lanjut tingkat penularan dan keparahan infeksinya. Hingga saat ini belum ditemukan bukti yang cukup untuk memastikan apakah COVID-19 varian Lambda lebih mudah menular atau berat gejalanya dibandingkan varian lain tersebut. Namun laporan kasus sejauh ini menunjukkan bahwa tingkat penularannya tidak berbeda jauh dengan virus corona jenis pertama. Selanjutnya varian Kappa, kode varian 1.617.2. Kasus pertama kali ditemukan di India Oktober 2020. Tingkat penularan virus belum diketahui, tingkat keparahan infeksi belum diketahui. Menurut laporan kasus COVID-19 nasional, COVID-19 varian Kappa diketahui telah masuk ke Indonesia di bulan Juli 2021. COVID-19 varian Kappa memiliki pola mutasi yang mirip dengan varian Delta, tetapi tingkat penularan dan keparahannya, infeksinya masih belum diketahui. Meski demikian, beberapa penelitian sejauh ini mengatakan bahwa COVID-19 varian Kappa tidak menunjukkan tingkat penularan atau keparahan infeksi yang lebih parah dibandingkan COVID-19 jenis awal. Efektivitas vaksin dan pengobatan COVID-19 terhadap COVID-19 jenis baru ini juga masih terus diteliti. Sama seperti varian Lambda, COVID-19 varian Kappa juga hingga saat ini masih dikategorikan sebagai varian of interest oleh WHO. Itulah sebagai perbedaan COVID-19 varian Alpha, Beta, Gamma, Delta, Lambda, dan Kappa yang penting untuk Anda pahami. Dengan adanya penyebaran varian baru tersebut saat ini, gejala COVID-19 bisa Saya akan menjelaskan bagaimana penyebaran virus corona. Nama saya Araminta Jasinda Putri. Peningkatan jumlah pasien yang terinfeksi disebabkan oleh bagaimana cara virus tersebut menyebar. Melansir dari WHO, virus COVID-19 dapat menyebar melalui beberapa cara, yaitu yang pertama melalui droplet. Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari pernafasan ketika seseorang batuk maupun bersin. Ketika penularan virus COVID-19 melalui droplet akan meningkat drastis apabila seseorang tidak menggunakan masker. Namun ternyata droplet tidak hanya sebatas cairan yang dikeluarkan ketika bersin-bersin atau batuk, namun juga dapat dikeluarkan ketika berbicara, bernyanyi, dan tertawa. 2. Melalui kontak fisik. Kontak fisik seperti berjabat tangan adalah salah satu penularan COVID-19 karena kita tidak pernah tahu apa aja yang dipegang oleh orang lain, dapat berupa kuman, virus, dan bakteri. Makanya sebisa mungkin hindari kontak fisik secara langsung. Kalau kamu bingung, coba untuk mengganti model jabat tangan menjadi gerakan. Seperti gerakan ketika kepalan tangan seperti ini. 3. Melalui permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang atau mungkin saja sudah terkontaminasi oleh droplet yang lain. Lalu virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, dan mata dari sentuhan barang yang terkontaminasi tadi. Inilah alasan pentingnya kita harus sering-sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer ketika menyentuh barang-barang yang ada. Jika sedang di perjalanan, alangkah baiknya kamu persiapkan juga hand sanitizer karena dia lebih praktis untuk dibawa. 4. Ruangan yang ventilasi buruk. Ruangan dengan ventilasi buruk menyebabkan tumbuhnya bakteri yang ada dan mudah menyebar karena akhirnya tidak ada cahaya yang masuk ke dalam ruangan tersebut. 5 adalah tempat yang ramai.
dengan menghindari tempat yang ramai menjadi salah satu dari sekian banyak upaya kita untuk mengurangi peningkatan COVID-19 ini. Karena resikonya lebih banyak, karena kalau ruangan ramai akan terjadi sentuhan fisik dan ada pertukaran droplet. Demikian paparan dari saya.